Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu salat subuh berjamaah yang telah kita kerjakan bersama-sama dengan berjamaah. Sudah beberapa pekan kita tidak jumpa, padahal baru mulai. Subhanallah, dan sampai hari ini pun kita masih berhadapan dengan yang namanya PPKM. Di mana di sana bapak-bapak, ibu-ibu diwajibkan atau diharuskan menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak. Karena udah lama bener ini kita jadi pada bosan pakai masker, bosan juga jaga jarak. Biasanya kita akrab, bersalaman, ya, ngobrol panjang lebar dan seterusnya. Kita sekarang dibatasi jalan itu semuanya. Alhamdulillah, yang jelas kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Karena banyak teman-teman kita, saudara dan keluarga kita yang telah diabsen oleh malaikat Israel menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitasnya di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan pekerjaan kebaikan sekecil apapun, Allah akan balas dia. Dan siapa orang yang melakukan perbuatan yang jelek, yang jahat, yang dosa, yang maksiat, seberat biji bayam pun kecil banget, Allah akan berikan balasan dan Allah minta pertanggungjawabannya. Makanya alhamdulillah di pagi-pagi ini kita masih sempatkan untuk duduk bersama di Masjid Baitur Rahman sambil mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita membahas masalah qawaidul aqaid, membahas masalah iman, yang memang ini yang nanti akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebesar itu iman kita, sebesar itu pula pahala kita dapatkan dari Allah. Sekuat iman kita, sekuat itu pula nanti kita akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pertama sudah saya sampaikan bahwa iman itu sebuah pohon yang punya cabang. Nah, ini cabang-cabangnya akan saya sebutkan secara global dulu, nanti rinciannya bertahap. Karena iman itu adalah merupakan pernyataan kebulatan tekad dengan hati
kemudian dengan lidah kita dan dengan anggota tubuh kita. Jadi qaulun bil lisan wa iqrarun bil qalbi wa amalun bil jawarih wal arkan. Ucapan dengan mulut kita, kemudian pernyataan dan penetapan dengan hati kita, dan aktivitas kita, perbuatan kita, itu nanti akan kelihatan orang itu beriman atau tidak kepada Allah. Kalau dia beriman kepada Allah, maka pembicaraannya, perkataannya itu terarah. Kemudian hatinya itu punya keyakinan dan punya iman yang tinggi. Kemudian perbuatan-perbuatannya nanti kelihatan. Ya, perbuatannya, tangannya, matanya, telinganya, kakinya, itu kelihatan orang itu beriman atau tidak. Nah, dibagilah yang namanya pohon iman ini kepada beberapa cabang. Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani dalam kitabnya, dalam syarah kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari namanya. Kemudian Imam Ibnu Hibban, pendapatnya yang paling kuat penjelasan beliau tentang pohon iman ini, yang cabang-cabangnya yang pertama dilihat dari perbuatan hati. Al-imanu billah, pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu adalah ada. Allah ada tapi tidak butuh tempat seperti kita. Allah ada, tidak perlu peralatan seperti kita, sarana dan prasarana seperti kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada persamaannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Maha Tunggal, bukan seperti kita. Kita satu orang, satu. Tetapi sebelumnya enggak ada. Nanti enggak ada, itu satunya kita. Jadi Maha Tunggalnya Allah, Mahasanya Allah, itu nanti kekal dan abadi keberadaannya. Al-imanu bi dzati wa sifati wa tauhidihi. Yang berikutnya nanti beriman kepada Allah ini rangkaiannya apa? Beriman kepada zatnya. Zat Allah Subhanahu wa taala itu pastinya ada dan nanti kita akan lihat. Yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita agungkan dan kita besarkan, nanti kita akan jumpa melihatnya, nikmatnya luar biasa. Pemandangan yang paling nikmat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Terus beriman kepada sifat-sifatnya, kepada asma'nya, sifat-sifatnya. Itu dalam kajian akidah atau tauhid. Dulu di saat kita masih pada kecil, di masjid dan musola itu sering diantar menjelang sholat dengan sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis dan seterusnya. Nah, tetapi sebagian teman-teman tidak mau membatasi sifat Allah kepada sifat cuma 20. Enggak apa-apa, itu benar juga. Semua sifat yang sempurna itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-duanya jadi benar, dihitung 20, ya nanti dengan berbagai macam cabangnya lagi, berangkai lagi. Kemudian yang mustahil 20, yang jaiz 1. I'tiqadu hudusi ma dunahu, meyakini semua selain Allah adalah sesuatu yang baru, hadis namanya, yang nantinya akan ada awalnya dan ada akhirnya. Kita
kalau lahir tahun 1960, tahun 1959, 58, 57 ada di mana kita tidak tahu. Bahkan kita sudah berada dalam kandungan ibu kita pun kita tidak tahu. Keberadaan kita di alam rahim selama 9 bulan kita tidak tahu dan tidak sadar. Siapa yang tahu? Ya orang-orang yang ada di sekitar kita yang sudah lebih dulu berada di dunia ini. Dari alam rahim ke alam rahim ke alam dunia, di alam dunia pun kita belum sadar di usia dini. Ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terus sampai usia balik, usia dewasa. Di usia anak-anak kita nyaris belum sadar mau kemana, mau apa. Bayangannya belum jelas. Kalau dia paham bahwa dia akan membutuhkan sesuatu di usia tuanya, dia tidak buang-buang usia remaja, usia itu. Tetapi dia tidak sadar. Wong kita jelaskan berkali-kali nggak nyambung tuh anak-anak. Kalau dia sadar, kalau paham, dia tidak akan mau tidur setelah sholat subuh. Dia tidak akan pernah dipaksa untuk belajar. Dia tidak akan pernah dipaksa untuk disiplin. Karena dia tidak sadar, belum paham, maka harus dibimbing, terus diarahkan, diberikan contoh dan seterusnya. Nah di alam dunia itu begitu dewasa pun masih belum bisa mencerna hidup di dunia itu apa. Setelah dia jalan hidup terus, baru mulai paham seperti kita ini sadar. Ya Allah, ternyata hidup di dunia ini paling nikmat adalah di usia anak-anak. Paling enak. Di usia itulah paling nikmat kita hidup sebenarnya karena tidak ada beban apa-apa. Setelah kita sudah seperti ini, beban semakin terasa. Tugas-tugas dan kewajiban kita kepada Allah kita pahami. Kepada Nabi kita mengerti. Kemudian tugas kita, kewajiban kita kepada ayah ibu kita baru paham. Coba lihat anak-anak sama ibu dan bapaknya belum paham. Setelah udah paham dalam kondisi yang sudah sakit, kondisi tidak fit, kondisi tidak prima, kondisi tidak lagi gagah, kita baru sadar masih lumayan. Masih bagus daripada udah tua keladi. Makin tua makin jadi bandelnya. Rambut sudah berubah masih dicat baik. Gigi sudah ompong masih dipasang gigi palsu. Ya. Subhanallah. Kemudian dengan panggilan Allah, kalau dicat memang sadar dan paham dengan panggilan Allah, mungkin karena dia seorang presiden, cat rambutnya dah biar kelihatan gagah. Seorang gubernur cat rambutnya kelihatan memang pimpinannya masih gagah. Seorang panglima perang cat rambutnya dah biar kelihatan semangat dan gagah di depan para prajuritnya. Nanti ada boleh yang dibolehkan mereka ngecat rambut, pasang gigi palsu gitu. Biar kelihatan masih gagah, kelihatan tampan. Allahu Akbar. Kita semuanya nih ada awalnya, nanti ada akhirnya. Berujung napas kita keluar dari dalam jasad tubuh kita ini. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, al-iman bi malaikati, beriman dengan para malaikat Allah. Sasaran beriman kepada para malaikat Allah yang jumlahnya begitu banyak, yang wajib kita ketahui hanya 10 malaikat Allah. Tapi jumlahnya banyak. Kalau jumlah ya, personilnya malaikat Allah itu banyak sekali. Tapi yang wajib diketahui namanya 10. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, itu 10. Nah,
target kita beriman pada para malaikat Allah ada al-malaikatu yuraqibunana fi kulli makan wa zaman. Malaikat itu memantau kita, mengawasi kita di mana saja kita berada dan kapan saja. Malam, siang, pagi, sore, ya, di rumah, di kantor, di jalan, di perusahaan, di musola, di masjid, itu malaikat mencatat. Raqib mencatat amalan-amalan baik kita. Terus dipantaunya kita. Atid mencatat amalan-amalan buruk kita. Terus juga dicatat. Terekam lengkap. Ada video masing-masing. Video kan membuat film itu bisa bertahun-tahun tapi diputar cuma 2 jam selesai. 60 tahun 1 hari selesai diputar di hadapan Allah. Kelihatan. Enggak 1 jam, 1 detik, 1 menit kelihatan aktivitas kita. Karena 1000 hari di dunia itu 1 jam, 1 hari di akhirat nanti 1000 hari. Subhanallah. Yang berikutnya adalah beriman kepada kitab Allah bi kutubihi. Nah, tentunya kita umat Islam di akhir zaman, di nabi terakhir sudah dilengkapi kitab-kitab Allah dari mulai kitab suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa, kemudian ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, yang terakhir Al-Quran. Al-Quran ini meliputi semua kitab Allah. Makanya kita dengan Nabi Musa, kita dengan Nabi Isa adalah saudara dalam akidah. Nah, kalau dalam syariah nanti berbeda karena situasi dan kondisinya berbeda pula. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah tentunya bukan sekedar kita percaya dengan kitab Allah, tetapi kitab Allah dijadikan sebuah manhaj hidup. Manhaj, pedoman hidup, pegangan kita hidup. Imam kita dia. Wal Qur'an imami. Quran itu adalah imam kita. Nah, imam itu adalah di depan kita. Yang kalau imam itu sujud, ya kita sujud. Kalau dia ruku, ya ruku. Kalau saya baca Fatihah, kita amin. Kalau dia berdoa, kita aminkan doanya. Nah, Al-Quran bilang apa? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum. Itu Al-Quran bilang apa? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal ansab rijus min amali syaitan fajtanibu. Al-Quran bilang yang namanya miras dan apapun yang merusak jaringan otak itu Allah haramkan. Kenapa? Karena supaya otak kita yang Allah kasih begitu mahal dan cerdas tidak rusak dengan miras. Kalau dulu ya racikan-racikan, kalau sekarang ya narkoba dan seterusnya. Dan terus itu nanti akan dikembangkan oleh mereka, oleh setan dan kelompok-kelompoknya menjadi kemasan-kemasan yang menarik, sehingga nanti otak kita yang cerdas, otak kita yang luar biasa jadi rusak. Allahu Akbar. Jadi kitab-kitab Allah ini, Al-Quran ini kita jadikan bacaan rutin. Kita targetkan satu waktu dari waktu sholat 10 menit aja. Kalau nggak dikapling, kalau tidak disiapkan waktunya, tidak akan pernah ada waktu yang tersisa buat baca Quran. 10 menit sebelum sholat subuh, 10 menit sebelum sholat zuhur, 10 menit sebelum sholat asar, 10 menit sebelum sholat maghrib, 10 menit sebelum sholat isya. Kan 50 menit pasti tamat 1 juz. Tapi karena kita terus bilang sibuk dan repot, waktu yang 24 jam kita tidak sisihkan untuk baca Quran sama sekali.
Padahal Al-Quran sudah bilang di ayat pertama, di ayat kedua setelah kita membaca, ketika kita membaca surat Al-Baqarah, sudah sangat jelas jadi wiridan, bahkan tiap pagi dan sore kita ulang. Wiridan kita, zikir kita, masuratan kita, hizib kita, ratiban kita pasti baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini la raiba fihi. Zalikal kitabu la raiba fihi. Quran ini tidak ada keraguan. Semua yang menjelaskan tentang hukum itu pasti benarnya dan sudah teruji, membuat negara aman, tentram, gemah, ripah, Cinawi. Semua yang terkait dengan aturan-aturan yang ada di dalam sudah teruji. Jadi makanya kita baca dan itu kita ulang-ulang dalam wiridan kita. Hudan lil muttaqin, dia menjadi petunjuk, menjadi hidayah, menjadi pedoman buat orang-orang yang disiplin dengan aturan Allah dan Rasul. Nah itu kita percaya pada kitab Allah. Makanya itu ungkapan ayat tersebut kita ulang pagi dan sore minimal 2 kali. Wiridan kan ada 2, wirid pagi dan wirid sore ya. Zikir kan ada zikir pagi, ada zikir sore. Ratib ada ratib pagi dan ratib sore. Nah sebagian dari kita ada yang ngadakan ratiban seminggu sekali malam Jumat misalnya, bagus. Tapi tidak cukup cuma malam Jumat dan di dalam masjid saja, atau di dalam majelis saja, atau dalam musola saja. Ratiban itu misalnya ratib haddad dikenal di sebagian masyarakat kita, ratib haddad sangat akrab. Ya dibawa kemana-mana. Kalau kita kata Nabi, idza nazala manzilan, kalau kita singgah di satu tempat, singgah di satu wilayah, singgah di satu negara, nazala manzilan, qal a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna dari segala sesuatu yang kejahatan yang tercipta. Jadi dimanapun kita berada itu dibawa. Saya kadang-kadang kalau kita mau pakai akal cerdas, mohon maaf, bukan berarti kita tidak cerdas, mohon maaf. Kita pakai masker nih Pak, pakai masker, kita tutup hidung kita. Emang apa? Itu virus sebesar apa? Sebesar lalat yang masuk lewat sini? Virus itu sebesar apa? Kan kecil benar. Makanya kalau cuma sebatas masker, sebatas menjaga jarak, sebatas mencuci tangan, tidak ada doa, nol. Harus ada doa dan wiridan. Wiridannya dibawa, ratibannya dibawa. Naik kereta api, tempat duduk yang ada di situ tempat siapa, bekas siapa? Kita nggak tahu kan bekas siapa. Makanya pakai masker plus a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Jadi begitu. Beriman kepada kitab Allah, ya kita jadikan pedoman dia dalam hidup kita, berumah tangga, mendidik anak, belajar. Belajar itu ada konsepnya di Al-Quran. Sudah sangat jelas. Belajar, ayo belajar, wajib iqra. Nah, enggak iqra doang kan? Itu kitab Allah. Ketika belajar iqra, belajarlah Anda. Tapi enggak sampai situ kan ayatnya. Enggak cuman iqra doang, bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu aturannya. Jadi belajar tapi dengan selalu ingat aturan Allah yang telah mencipta. Itu kita belajar. Jadi pakai pedoman, belajar pakai pedoman, dagang pakai pedoman. Mana pedomannya? Ini dia. Dagang lagi seru benar, masya Allah, ramai benar konsumen, datang antri. Kan ada warung yang ramai benar Pak, ngantri. Bapak yang punya, alhamdulillah. Tapi Jumatan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila adzan sudah dikumandangkan, panggilan sholat sudah dipanggil, sudah disuarakan oleh muadzin, itu Allah suruh dia, fas'au ila dzikrillah, segera ingat kepada aturan Allah, wa dzarul bai', tinggalkan transaksi jual beli walaupun ratusan miliar, ratusan juta, ya, ratusan ribu, puluhan ribu, 1.000, 2.000, tinggalkan. Wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Subhanallah, dunia yang kita itu, warung dan toko shopping center yang kita punya begitu ramai dan begitu banyak konsumen, besok kita tinggalin, minggu depan kita tinggalkan, bulan depan kita tinggalkan, tahun depan bisa kita tinggalkan, 10 tahun 20 tahun yang akan datang bisa kita tinggalkan. Tapi yang namanya alam barzah, kuburan, bisa 1.000 tahun, 2.000 tahun, 3.000 tahun, dunia sebentar. Itulah kitab Allah. Kita lewat di satu tempat, bingung, takut, baca pedoman dari Allah. Wah, tempatnya serem benar, ini banyak banget preman ini. Terkenal di sini, ada namanya di daerah Sumatera, kalau Bapak jalan dari Martapura ke arah Blitar, itu namanya ada kurungan nyawa. Siapapun yang lewat situ dikurung nyawanya, alias dulu. Ya Allah, serem bener. Ya kita memang namanya kagak tahu. Ya, Ustadz berani lewat situ malam-malam? Ya enggak. Ya kita ada pedoman kata Allah dan Rasulnya, baca. Mau jalan, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dahu. Allahumma, terus sampai urutannya. Nah, dari Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian surat Quraisy, tambah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, keluar. Jangan pun orang jahat, macan yang ganas itu ngawal bapak di kiri kanannya. Dan itu sudah bukan cerita lagi. Tercatat dalam kitab-kitab kuning para ulama didampingi, dikawal oleh macan. Padahal macan itu galak. Subhanallah. Nah, ini namanya kitab Allah, kita jadikan pedoman, kita jadikan pegangan. Dari mulai Alif Lam Mim sampai terus berikutnya sampai surat An-Nas, itu ada bimbingan-bimbingan buat kita hidup. Untuk itulah kita baca sebulan sekali bisa tamat, apalagi sekarang ada terjemahannya. Karena kita bukan orang yang ngerti bahasa Arab misalnya, nggak apa-apa. Ada terjemahan oleh para ulama, sudah dipermudah kita. Ketika Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin dan seterusnya, nanti ada, apalagi kalau surat Ar-Rum, Masya Allah, kita kagak berhenti dia di surat Ar-Rum. Merenung dengan firman Allah, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Sebagian dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesarannya. Allah ciptakan langit dan bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum, dan berbedanya warna kulit kita dan bahasa kita. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Sesungguhnya itu semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah buat orang-orang yang paham, yang ngerti, yang tahu. Ya Allah, makanya buat umat Islam itu adalah selalu karya hidupnya luar biasa, karena dia dipakainya tangannya, dipakainya kakinya, dipakainya matanya, dipakai telinganya, dipakai dia punya akalnya untuk mengadakan uji coba, penelitian dan belajar. Terus dipikirkan yang namanya itu pohon jambu, itu yang namanya pohon belimbing, itu namanya pohon bau, itu namanya pohon pisang. Ya Allah, luar biasa. Rabbana ma khalaqta hadza batila, akan tahu kapan. Ya Allah, kau tidak sia-sia menciptakan pohon pisang dari akar, kemudian ubi pohon pisang batangnya,
sampai daun yang kering, daun yang tua, daun yang muda, sampai ke debongnya. Kita belum tahu, Pak. Nggak bisa kita kan Rabbana ma'ala khalaqta hadza, ya Allah, kau tidak sia-sia menciptakan akar pisang. Kapan kita tahu? Ya kita baca. Kita baca, kita uji coba, kita teliti dan seterusnya. Makanya sekarang alhamdulillah nih, dengan adanya wabah atau bakteri atau virus dan kuman disiarkan begitu banyak, kemudian juga Allah buka ilmu untuk penangkalnya, makin banyak orang tahu. Ternyata gampang bener gitu. Ya cuman jahe merah misalnya rutin diminum. Ada lagi buah yang dibuang di jalan yang nggak pernah kita peduli. Buah pace, pohon mengkudu, masya Allah, luar biasa itu. Cuman karena kita memang termakan iklan, kita tidak menggunakan itu. Padahal itu semuanya adalah ayat Allah yang luar biasa manfaatnya. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di atas permukaan bumi ini ayatnya pakai jamak, Pak. Ayatun lil muqinin. Begitu banyak ya tanda-tanda ayat-ayat Allah buat orang-orang yang memang terus mengadakan kajian dan penelitian. Itu kitab Allah. Makanya jangan lupa, sesibuk apapun sisihkan waktu. Kalau ngarapin ke ada waktu luang, kagak ada. Kenapa? HP grup ada 20 grup, ya Mas, 20 grup. Satu grup ada 100 orang. Tiap hari ngirim, masya Allah, gak sempat kita. Makanya luangkan waktu minimal 10 menit sebelum atas sudah sholat, sehingga satu hari kita bisa dapat 1 juz, 1 bulan tamat. Allahu Akbar. Meninggal kita sedang berada di puncak surat An-Nas, berarti berada di tingkat yang sangat tinggi kita punya surga. Karena surat An-Nas adalah surat yang paling ujung. Nah surga itu kan yang paling tinggi, yang nanti yang paling derajatnya yang paling mulia, yang paling tinggi. Beda neraka yang paling bawah, yang paling berat. Na'udzubillah. Kalau surga yang paling tinggi. Nah, kita sampai di mana nanti tingkatan surga kita, di ayat mana kita meninggal, sedang di ayat keberapa kita bacaan Quran kita. Itu kitab-kitab hendaknya kita jadikan pedoman dan bacaan rutin. Jangan baca, bukan tidak boleh punya HP, bukan tidak boleh punya televisi, bukan tidak boleh kita baca media medsos, boleh. Apalagi buat seusia kita nonton film apa aja boleh, Pak. Kecuali usia remaja yang dibatasi. Jadi bapak mah ibu baca silakan aja, lihat apa saja. Kemudian yang berikutnya kita beriman kepada para utusan Allah. Utusan Allah tentu tidak 25 nabi, tidak 25, banyak utusannya. Ya Nabi Khidir kan nabi, dia tidak termasuk dari yang 25. Luqman bahkan disinyalir nabi, tapi dia tidak termasuk dari nabi yang 25. Surat Luqman di sana ada. Nah, utusan-utusan Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu kisahnya sangat menarik untuk membentuk jiwa anak. Ya Allah. Ada pelaut tangguh yang luar biasa penguasaan lautnya. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman-zaman yang belum seperti sekarang kita, dia punya kapal. Itu dia punya kayu-kayu khusus, dan itu ada di Indonesia. Kayu itu ada di Indonesia. Di hutan-hutan kita ada, cuman sekarang udah mulai habis dan mulai punah. Karena banyak orang yang mencuri dan dibiarkan bekerja sama dengan sebelah sono. Itu kapal yang namanya kapal pinisi, buatnya kan dari kayu ulin. Kayu ulin itu adalah semakin lama di air semakin kuat, semakin menguat, semakin menguat. Aneh bin ajaib. Ada orang Bugis. Itu di Bulukumba, di pantai Pararang, itu ada pembuatan kapal pinisi. Satu kapal harganya sampai 4 miliar, 5 miliar. Yang beli siapa? Kita mah kebeli. Yang beli pesanannya orang Perancis, orang Jerman. Subhanallah.
Itu Nabi Nuh, kalau anak-anak Pak kita ceritakan sama Nabi Nuh, anak kita obsesinya bagaimana menguasai laut di dunia. Jalur laut lah yang dipertahankan oleh Cina Selatan. Sekarang ribut di kawasan Natuna. Kenapa? Karena memang itu jalur laut yang sangat strategis. Dan itu yang mereka usahakan dikuasai. Dan kalau kita mau dagang mobil, dagang kereta, mau pakai pesawat bawanya ke atas gitu, diterbangkan kereta api dari Jepang ke sini, enggak lah. Mau dagang duren, satu kapal, mau pakai pesawat terbang nggak bisa lah. Ya, pakai kapal laut, petik dari hutan Sumatera dari Tarutung, baru pada tua masukkan kapal laut, kirim ke Timur Tengah. Emang ada pohon duren pohon timur? Nggak ada. Boro-boro pohon duren, pohon cabai aja susah. Ada pohon duri di tengah padang pasir. Tapi kan kita banyak banget durian nggak kemakan. Kalau saya mau tanam aja, Nah itu beriman kepada utusan-utusan Allah yang 25 itu adalah artinya sebuah contoh dari mereka yang kita harus ceritakan kepada anak-anak kita, kepada kita. Sudahkah kita membaca cerita Nabi Adam secara utuh dari Al-Quran, dari hadis Nabi, kemudian dari para penulis orang-orang yang jujur tentang sejarah? Karena kan ada orang yang nulis tidak jujur, Pak. Seperti Indonesia dijajah Belanda 350 tahun itu dipertanyakan. Benar nggak? Kenapa? Karena dia akan menghapus sejarah Khilafah Utsmaniyah. Berarti Khilafah Utsmaniyah waktu itu tidak ada. Buktinya Aceh sampai detik-detik terakhir Belanda diusir belum juga takluk kok. Beberapa kerajaan Islam di Indonesia tetap utuh waktu itu, di Nusantara tetap tidak terjamah Belanda. Tidak terjamah Belanda. Jangan bilang 350. Itu adalah dalam rangka mencoret Khilafah Utsmaniyah. Karena Khilafah Utsmaniyah itu punya pemerintah di seluruh wilayah dunia. 800 abad. Sampai Aceh itu adalah kerajaan Islam, kerajaan Demak kerajaan Islam, kemudian Ternate kerajaan Islam, itu yang mendapat aliran dana juga yang ada budgetnya dari pemerintah pusat. Di mana pemerintah pusatnya? Di Turki saat itu. Nah, beriman kepada utusan-utusan Allah ini adalah betul-betul bukan sebatas Muhammad, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Enggak, bukan begitu. Ya pastinya namanya kita tahu. Namanya tidak hafal tapi kenal sosok Nabi Nuh. Kenal sosok Nabi Daud alaihissalam. Luar biasa. Pak Nabi Daud besi pun nggak pakai semprot. Dia cukup tangannya bismillah. Bilang kokin aja itu kayak orang Banten Ya, subhanallah. Kita pernah tinggal di Martapura di Pulau Negara namanya. Subhanallah. Besi besar-besar kayak gini tuh oleh orang diginiin aja, set. Patahnya sama tangannya, saya bilang luar biasa. Ini keturunan Nabi Daud nih. Atau ilmunya Nabi Daud nih. Ya. Dan itu bukan cerita, pas saya lihat. Kalau cerita mungkin saya nggak percaya, tapi saya lihat. Subhanallah. Nah, ini beriman kepada utusan Allah yang 25 memang iman yang betul-betul nanti kita pelajari, dan itulah cerita bagaimana coba kenapa kita Maulid Nabi alhamdulillah tiap tahun masih ramai, tetapi saya melihat semakin dikurangi porsi-porsi tentang sejarah beliau. Apa yang mengurangi? Marawis lama banget, Hadrah lama banget, terus apalagi Barjanji, Masa Simtu Duror semua dibaca. Habis gitu penceramahnya ngelawak habis. Itu maulid sampai ratusan juta, habis duit dan waktu habis. Padahal kalau diceritakan sosok Nabi Muhammad SAW di depan para kaum muslimin dan anak-anak, masya Allah dahsyatnya luar biasa. Nabi itu usia SD-nya sudah mulai memahami peternakan, dan bukan sekedar paham tetapi dia punya sektor peternakan yang luar biasa di tengah padang pasir kering kerontang gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan.
Makanya saat di akad nikah, berapa onta yang dibawa ke rumah calon istrinya, sama calon besannya? Berapa, Pak? Anak-anak nggak tahu tuh, Pak. 400 ekor onta apa dibawa ke rumah calon besannya? 400 ekor onta. Artinya dari mana coba kalau dia tidak memang langsung action setelah dia tahu tentang peternakan, action langsung turun ke lapangan. Wah, Indonesia kan luar biasa. Indonesia luar biasa. Indonesia itu bukan main suburnya, indahnya, nikmatnya. Ayo naik pesawat atau naik kereta api dari Yogyakarta ke Bandung, ya Allahu Akbar. Gunung, dari mulai kita lihat gunung, Masya Allah, hijau dengan pohon jagung satu gunung. Mana ada di kawasan Timur Tengah dan Cina sana, nggak ada. Cina kering kerontang, padang-padang pasir, makanya lari kemana-mana. Bukan tidak boleh mereka berada di kita, boleh, tapi jangan ngambil semua. Ya, jangan kita dikasih ampas dia ngambil santannya. Jangan ambil emasnya, kita dikasih limbahnya. Boleh ya, sama, ayo kita tambang emas sama-sama lah, proporsional yang wajar lah. Masa kebun bapak saya yang kelola, saya lebih banyak dapatnya daripada bapak yang punya kebunnya? Yang bener aja. Pohon pisang ada 200 pohon saya tanamin, bapak dikasih cuma 10 pohon, saya 190 ya, nggak bener toh. Bicaralah minimal berapa ya, kalau wajar-wajar lah, ada modal segala macam, yang bener dah begitu. Ini iman kepada utusan Allah luar biasa dahsyatnya. Kita ceritakan Nabi kita tuh pada anak-anak, obsesinya saya menjadi peternak. Ya Allah, peternakan pesannya apa? Penguasaan lahan. Ada 2 pulau saja anak kita punya dengan lahan sapinya, dengan ternak sapinya. Luar biasa. Dia punya helikopter, dia punya baju jeans, dia punya pistol di sini. Kan makanya cowboy dulu mah. Zaman bapak-bapak kan filmnya film cowboy ya, Pak. Bukan film jatuh cinta atau gitar putus, nggak ada. Dalam film cowboy, film pengembala sapi yang gagah pakai topi dan ada pistol di balik jaket jeansnya. Karena itu nggak pernah muncul, Pak. Kenapa? Makanya anak-anak obsesinya jauh berbeda. Karena dulu ceritanya itu adalah ini Nabi kita Muhammad SAW, ini Nabi Daud, ini Nabi Nuh, ini Nabi Idris alaihi wassalam, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. 25 Nabi ceritanya sangat luar biasa, dahsyat. Nabi Adam, saya kalau cerita Nabi Adam dan anak-anak pengantar tidur, oh seru bener, Pak. Terus Bi, gimana Bi? Terus Bi. Terus wah seru, dikemas dengan cerita nuansa anak-anak. Kan cerita Nabi Yusuf bukan ujuk-ujuk dia masuk penjara, bukan ujuk-ujuk dia terus menjadi menteri, bukan ujuk-ujuk dia menjadi orang sukses. Kan panjang perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam menjadi orang sukses, ya, menjadi menteri, menjadi kabulok kalau bahasa dulu, bahasa sekarang kabulok, ya. Kan lama itu prosesnya Nabi Yusuf. Nah, ibu-ibu baca Nabi Yusuf saat hamil positif. Tapi bukan cerita gantengnya doang. Cerita bagaimana Yusuf ditempa dengan perjalanan pendidikan tarbiyah yang luar biasa. Pendidikan yang sangat dahsyat itu Nabi Yusuf. Nah, itu adalah cerita utusan-utusan Allah yang dahsyat. Al-iman bil qadar khair wa syarrih. Nah, kita nanti beriman kepada takdir Allah. Jadi nanti tidak stres. Dengan kondisi apapun, al-mu'min amruhu tayyib kulluh. Orang yang beriman urusannya semuanya baik semua. In asabahu khairun syakar, kalau dapat nikmat dia bersyukur, tidak hura-hura. Beda mereka coba menang, rame kacau di jalan. Umat Islam lebaran kan menang, takbir berkumandang di mana-mana, baju baru kelihatan indah, tidak ada yang berantem. Coba mereka menang, kacau. Apalagi kalah, habis tuh pinggiran jalan rumah kereta api dibakar, dilempar, segala kereta jadi rusak. Kita menang, Masya Allah. Ramadan kita berjuang, berjihad, berpuasa, sebulan menang.
takbir kita di dalam takbiran dan kita sholat Idul Fitri dengan baju yang warna-warni, senyum yang merkah, anak-anak kelihatan begitu indah. Allahu Akbar. In asabahu khairun syakar wa in asabahu syarrun sabar. Karena takdir Allah semuanya. Bukan karena kita gagah, bukan karena kita pakai gelang bah dan berkumis kita mampu berpuasa, belum tentu. Banyak orang yang badannya gagah banget, gelang bah 3 di sini, batu cincin gede banget sini 2. Kumisnya tebal kagak puasa, Pak. Ya. Kita lihat di jalan itu orang gagah benar kagak puasa, ya Allah. Di situ adalah pertolongan Allah, maka kita bersyukur ya Allah, alhamdulillah kita mah kurus-kurus juga bisa puasa. Ya. Begitu. Kemenangan, kesuksesan semuanya Allah, takdir Allah. Kita cuma berusaha terus berdoa. Dapat A, alhamdulillah. Berusaha berdoa dapat S, subhanallah. Berusaha dan berdoa dapat I, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. A, keren. S, ya biasa-biasa. I, musibah, kagak sukses, gagal. Ya. Subhanallah. Itu semuanya takdir Allah. Udah berusaha dan berdoa. Ibu anaknya udah belajar, udah berdoa. Jangan dimarahi kalau dia kagak naik kelas. Makanya kita selalu ingatkan, nak, Bapak tidak minta kalian mendapat nilai 10. Tidak minta Bapak untuk kalian naik kelas setiap tahun. Cuman Bapak minta berdoa dan berusaha. Berusaha itu nanti disiplin, aturan yang ada ikuti. Berdoa minta sama Allah ilmunya. Gak lulus, gak naik, cium keningnya. Peluk dia, erat-erat. Terima kasih nak. Ibu-ibu pulang dari sekolah Pak, ngambil rapot. Sepanjang jalan anaknya habis dikupiak. Masya Allah bahasa kasarnya keluar semua. Ambil jalan. Ya rumah saya kan pinggir jalan, pinggir sekolahan. Itu ibu-ibu lagi marah-marah, saya bilang ya bisa jadi ada yang kurang sih. Karena dia tidak di asrama kan pulang pergi, sekolah pulang pergi kan ya mohon dimaklum Pak. Kan dia naik angkot. Kan dia jalan kaki. Kan dia punya teman di jalan. Kecuali di asrama, boarding school beda. Sebandel-bandelnya dia pegang buku. Semalas-malasnya dia sholat. Kenapa? Ya karena disuruh kan. Ada bagian keamanan gitu. Ada bagian pengajar. Kalau di rumah di jalan, sholat zuhur nak, ya mak, ntar mak. Dia di mana lagi OTW mak, kan begitu. Beda kalau di boarding school. Ini takdir Allah semuanya tentunya lewat usaha dan doa. Udah berusaha dan berdoa itu nanti yang kita terima dengan ikhlas. Ya, seperti banyak orang sakit. Sakit itu adalah takdir Allah, tapi cari takdir yang baru, berobat. Nah berobat udah, berdoa udah, ternyata kesehatannya bukan makin naik, makin terus turun, itu takdir Allah, memang sakitnya mau ke arah menghadap Allah. Sudah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ini takdir pada Allah, tak baik yang baik, alhamdulillah. Yang tidak nyaman pun kita, ya Allah, kalau masih bisa alhamdulillah keren betul. Karena dengan ada takdir yang tidak nyaman, kita bisa banyak belajar, bisa banyak tahu, bisa mental kita semakin kuat, makin dewasa, makin tangguh. Ternyata ada orang ditinggal keluarga, ada bapaknya, istrinya, anaknya, terus anaknya 2. Saat waktu itu kan kita ingat ada kapal yang tenggelam yang mau Pulau Seribu ya Pak. Itu ada di antara keluarga, ini berempat berangkat mau liburan ke sana. Subhanallah, ibunya, bapaknya, ini adanya meninggal bersama di kasus itu. Ini abangnya selamat, ada anaknya nih yang paling tua. Itu sampai bilang, ya Allah kenapa saya gak mati aja bareng-bareng bapak saya sama ibu saya. Itu sampai 2 tahun masih leng-lengan. Terus Masya Allah beratnya bukan main, itu takdir Allah. Terus diusap, diangini, dengan dikipasi dengan takdir Allah. Nah takdir bapak juga nggak mau membuat kamu sendirian, apalagi mamamu tuh sayang banget sama kamu. Itu sudah Allah panggil. Nah cuman pada tahapnya apa,
Sebabnya aja beda-beda. Kipasin, alhamdulillah sekarang semuanya stabil kembali karena takdir Allah. Yang terakhir, al-imanu bil yaumil akhir adalah hari akhir, hari kiamat, hari akhirat. Hari akhirat itu akan kita lalui. Tahapan yang pertama adalah sakratil maut. Itu nanti yang namanya hari akhir, itu tahap pertama adalah sakratil maut, dan lepas kita ruh dari jasad, masuklah kita ke alam barzakh. Di situ Pak, di situ ngerinya. Kalau kita cuman mati doang sih nggak apa-apa. Kata surat Al-Jum'ah, innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kau lari darinya, berusaha terus untuk tidak mati, pastinya dia akan menjemput kamu dimanapun kamu berada. Ya kalau bisa sampai situ sih nggak apa-apa, tapi ayatnya nyambung. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian engkau dikembalikan kepada zat Allah yang tahu pekerjaan yang kau tutup-tutupi, dan Allah Maha tahu dengan pekerjaan yang jelas-jelas kau kerjaan secara terbuka. Yang kau tutupi saja sembunyi-sembunyi Allah Maha tahu. Itu yang kita takut. Kan banyak orang ketika berada di rumahnya aman-aman, di lingkungannya aman-aman, begitu keluar kota bermaksiat Pak. Kenapa? Bini kagak tahu. Emang kagak malaikat apa? Kenapa? Anak-anak saya nggak ada yang lihat. Teman saya pun nggak ada. Nauzubillah. Itu Allah. Kita akan dikembalikan ke situ, ke zat Allah yang Maha tahu dengan yang kita tutup-tutupi. Makanya jangan macem-macem dah. Allah Maha tahu itu. Nanti PlayStation dibuka mau bagaimana? Rekamannya dibuka mau bagaimana? Sampai di situ oke lah. Nyambung lagi yang ngerinya. Tsumma yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan balas. Allah akan beri balasan dan apa yang pernah kerjakan di alam dunia, diberitahukan dan diberikan balasan. Nauzubillah. Kalau kita perbuatannya jelek-jelek, nauzubillah. Nah, ini hari akhir, pastinya kita akan semuanya ke sana dengan tahapan yang pertama. Kita menghadap Allah lewat sakratil maut. Subhanallah, ya, kita akan lalui itu semuanya. Barakallahu fikum. Sudah jam 6 kayaknya. Tuh pas jam 6. Ibu-ibu, bapak-bapak mau olahraga juga katanya. Ya biar sehat badannya, sehat akalnya, sehat ruhnya. Jadi ruh sudah salat subuh, akalnya barusan kita sudah ngobrol sama-sama. Kemudian nanti tinggal badan kita dah gerak-gerakin. Kalau perlu sih, kalau ada lahan Pak ambil aja pacul. Ada lahan ambil pacul, goret-goret di kebun gitu ya. Tanam pohon serai, tanam pohon langkuas, tanam pohon jahe, ya, tanam pohon pisang. 10 pohon insya Allah keringatan, masya Allah udah bercucuran dah, ya, cucuran yang keringat, toksin keluar, pohon pisang tertanam, dapat 10 pohon, keren bener dah. Itu olahraga yang mahal bener tuh, mahal bener diolah. Kita punya raga, kita olah-olah, ya, tahu-taunya pohon pisang muncul. Ya, cuman ibu-ibu suka ke bawah tuh, ya, olahraganya pada goyang-goyang doang. Ya Allah, saya bilang ibu kesian banget, rumahnya kagak diurusin, jendela pada buluk. Lap aja jendelanya, udah keringatan pada keluar. Ya, begitu selesai ngelap jendela dan dapur, jendela rapi, dapur bersih, keringatan, keluar dapat bersih kan? Udah dapat bersih, Allah cinta, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita juga doa terus setelah salat wudu, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Demikianlah Bapak-bapak, kalau ada pertanyaan boleh 5 menit begitu, kalau nggak ada kita tutup, silakan. Nggak ada pertanyaan ya Pak ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.